pagi para siswa sekalian, kelas 12 APHP 1, kelas 12 APHP 2, kelas 12 APHP 3, dan kelas 12 APHP 4. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan tugas untuk menyampaikan terkait dengan pembekalan, yaitu mengenai tata cara pembuatan laporan praktek kerja lapangan yang akan kita lakukan mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai 30 September 2020. Dalam paparan yang akan saya sampaikan nanti akan ditayangkan dimulai dengan semua hal yang berkaitan dengan APHP, PKL di APHP, dan juga beberapa paparan tentang apa yang dimaksud dengan laporan dan seperti apa bentuk laporan, kemudian cara penyusunan serta format-format yang akan diberikan. Semua yang akan saya sampaikan semoga kalian bisa jalani dengan baik. Pada saat praktek nanti kalian bisa mencatat semua data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan itu, dan di ujung akhir nanti laporan yang kalian buat bisa digunakan sebagai dokumen catatan kalian sudah menjalani aktivitas praktek lapangan selama 2 bulan itu. Semoga paparan yang saya sampaikan akan bisa kalian terima dengan baik, dan silakan mencermati dengan sungguh-sungguh. Selamat mencermati dan semoga berhasil. Para peserta didik APHP sekalian, berikut akan saya sampaikan penyusunan laporan praktek kerja lapangan kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian tahun ajaran 2019-2020. Sebelum masuk ke inti hal yaitu tentang pembuatan laporan, akan saya awali dengan pemberian pengertian maupun hal-hal yang berkaitan dengan PKL yang ada di APHP. PKL di APHP merupakan suatu kegiatan kurikulum yang harus diikuti oleh semua siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Cangkringan sebagai wahana untuk lebih memantapkan hasil belajar dan sekaligus memberikan kesempatan mendalami dan menghayati kemampuan hasil belajar dalam situasi dan kondisi kerja yang nyata, yaitu di dunia industri, khususnya industri pengolahan pangan. PKL di APHP mempunyai tujuan yang pertama meningkatkan, memperluas, dan menetapkan keterampilan kejuruan sebagai bekal untuk memasuki tantangan lapangan kerja. Kedua, memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya sebagai usaha memasyarakatkan diri sebelum terjun ke lapangan kerja dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, menumbuh kembangkan, memantapkan sikap profesional sesuai yang diisyaratkan oleh lapangan kerja. Yang keempat, memperluas cakrawala pandang terhadap dunia kerja, struktur organisasi, jenjang karir, asosiasi usaha, serta manajemen usaha. Dan terakhir, yang kelima, memberikan kesempatan untuk mempromosikan diri pada lapangan kerja. Berkaitan dengan ruang lingkup, praktek kerja lapangan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kerja atau keterampilan teknis melalui pengalaman di dunia kerja yang nyata yang meliputi berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kemampuan dan keterampilan, pengenalan lingkungan dan suasana kerja yang sesungguhnya, penguasaan tata laksana dan administrasi proses produksi dan pemasaran, serta penghayatan tentang tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai pekerja. Peserta didik boleh mengikuti PKL dengan persyaratan yang pertama tercatat sebagai siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Cangkringan. Yang kedua, telah mempunyai persiapan berupa bekal pengetahuan dasar yang diperoleh di pelajaran kelas 10 dan kelas 11. Ketiga, telah mengikuti pembekalan praktek kerja lapangan, serta yang keempat, telah lunas segala persyaratan administrasi. Untuk persiapan PKL bisa dilihat pada tayangan yang berikut. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, setiap peserta didik yang akan mengikuti PKL wajib melaporkan ke tempat PKL dengan membawa surat tugas PKL dan menyerahkan lembar pedoman PKL kepada industri yang akan digunakan untuk PKL
dan 1 bundle lembar evaluasi. Yang kedua, mentaati semua peraturan yang berlaku di industri. Ketiga, menyusun jadwal kegiatan dan berkonsultasi dengan pembimbing industri. Keempat, mencatat kegiatan PKL dan memeriksakan kepada pembimbing industri kurang-kurangnya seminggu sekali dan disyahkan pada guru pembimbing sekolah pada setiap kali kunjungan. Pada akhir PKL diwajibkan bagi peserta didik meminta surat keterangan atau rekomendasi dari industri. Dan keenam, menyusun laporan PKL dengan bahan-bahan atau data-data dari kegiatan PKL sesuai dengan format masing-masing kompetensi keahlian. Tata tertib peserta praktek kerja lapangan. Peserta PKL wajib menghormati pimpinan dan karyawan industri yang dipakai untuk tempat PKL. Yang kedua, peserta PKL wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan etos kerja. Ketiga, peserta PKL wajib bersikap dan bertutur kata santun terhadap pimpinan, karyawan, pihak yang terkait dengan studi. Keempat, peserta PKL wajib saling menghormati dan bekerja sama dengan sesama peserta PKL satu sekolah maupun sekolah lain. Yang kelima, peserta PKL wajib mengenakan seragam atau pakaian yang ditentukan oleh masing-masing studi. Peserta PKL diwajibkan hadir tepat waktu dan tidak diperkenankan meninggalkan tempat pada jam yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang ketujuh, peserta PKL wajib menjaga kebersihan lingkungan studi. Kedelapan, peserta PKL dilarang menggunakan alat perusahaan tanpa seizin pembimbing studi. Yang kesembilan, peserta PKL dilarang menggunakan alat komunikasi HP pada saat jam kerja. Yang kesepuluh, jumlah kehadiran selama pelaksanaan PKL minimal 90% dari total kehadiran yang telah ditetapkan. Kesebelas, apabila peserta PKL tidak masuk karena sakit atau ada keperluan keluarga akan izin, wajib mengirimkan surat izin dari orang tua ditujukan kepada pembimbing industri atau pimpinan studi pada hari tersebut atau lewat telepon kantor perusahaan dengan disusulkan surat izin dari orang tua atau wali pada hari sesudahnya. Ke-12, apabila peserta PKL tidak masuk karena sakit atau izin, wajib memberitahukan pula kepada pembimbing sekolah. Ke-13, peserta PKL wajib mentaati semua tata tertib atau peraturan di studi. Untuk akhir praktek kerja lapangan, peserta didik menyerahkan surat keterangan bahwa telah melaksanakan PKL yang dilengkapi bukti pelaksanaan PKL berupa catatan kegiatan PKL yang telah disahkan oleh pembimbing industri dan penilaian PKL dari industri yang masukkan ke dalam amplop tertutup. Pelaksanaan PKL untuk tahun ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari 1 Agustus 2020 sampai 30 September 2020. Kegiatan praktik kerja industri ini akan meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan umum dan kegiatan khusus. Kegiatan umum merupakan semua hal yang dilaksanakan berkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan manajemen industri. Sedangkan kegiatan khusus akan berisi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang keahlian yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bidang studi sesuai dengan kompetensi yang ada di industri. Adapun kegiatan umum meliputi struktur organisasi perusahaan, personalia, keselamatan kerja, tata tertib perusahaan, gaji dan insentif, pengembangan sumber daya manusia atau jenjang karir dan mekanisme kerja. Adapun kegiatan khusus meliputi hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang berkait dengan persiapan alat dan bahan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan proses produksi dengan mengikuti standar GMP, dan yang ketiga adalah pengujian mutu produk serta pembuatan analisis ekonomi maupun kegiatan pemasaran yang dilakukan. Selanjutnya adalah mengenai penilaian atau evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai hasil praktek kerja lapangan yang dilaksanakan peserta didik. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh pembimbing industri dan guru pembimbing dari sekolah. Ada 2 aspek yang akan dinilai dalam kegiatan praktek kerja lapangan ini, yaitu aspek teknis dan aspek non-teknis. Aspek teknis meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan bidang studi atau kompetensi keahlian, yaitu mulai dari persiapan bahan, persiapan alat, proses produksi, pengemasan, dan seterusnya. Ada 3 kualifikasi yang akan dinilai atau akan diberikan kepada siswa atau peserta didik yang mengikuti PKL ini, yaitu kualifikasi amat baik jika semua tugas yang dibebankan berhasil diselesaikan dengan baik, benar, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan masuk standar produksi.
Nilai dari amat baik ini adalah 90 sampai 100. Kualifikasi yang kedua adalah kategori baik. Jika semua tugas yang dibebankan dilaksanakan dengan lancar dan mencukupi persyaratan minimal dengan masih terdapat kesalahan-kesalahan kecil, namun hasilnya masih bisa dimasukkan kategori dapat digunakan. Nilai dari kategori baik adalah 76 sampai 89. Kategori atau kualifikasi yang ketiga adalah kurang. Jika tidak memenuhi standar minimal yang ditentukan dari keahlian tenaga kerja dengan nilai 75 atau kurang. Untuk aspek non-teknis ada 6 aspek yang akan dinilai berkait dengan sikap atau attitude selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan, meliputi kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, inisiatif, tanggung jawab, dan keberhasilan. Sama dengan yang aspek teknis, terdapat 3 kategori, yaitu amat baik, baik, dan cukup. Dari kedua hal atau kedua aspek tersebut, siswa akan dinyatakan lulus oleh prodi atau perusahaan jika nilai aspek teknis minimal 76,0 dan nilai aspek non-teknis minimal B atau baik. Dari hasil penilaian oleh perusahaan yang meliputi aspek teknis dan non-teknis kemudian digabungkan dengan nilai laporan yang wajib dibuat oleh siswa dengan ketentuan untuk aspek laporan meliputi tata tulis. Tata tulis ini punya bobot 5, isi yang meliputi bagian umum dengan bobot 20 dan bagian khusus dengan bobot 70 serta ketepatan waktu penyampaian laporan dengan bobot 5. Selanjutnya, laporan akhir akan diberikan oleh pihak sekolah dan menjadi bagian dari nilai PKL di laporan hasil belajar atau raport dengan perhitungan nilai prakrin atau nilai PKL di raport sama dengan 70% atau 0,7 kali nilai dari industri ditambah 0,3 atau 30% kali nilai laporan akhir. Selanjutnya untuk penyusunan laporan yang dibuat oleh siswa dan bersifat wajib terdiri dari 2 hal, yaitu laporan harian atau jurnal yang formatnya sudah disiapkan oleh sekolah atau panitia dan akan diisi oleh setiap siswa setiap hari, disetujui oleh guru pembimbing sekolah dan ditandatangani oleh pembimbing industri setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya penyusunan laporan. Untuk penyusunan laporan ini setiap peserta praktek kerja lapangan wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan di mana terdapat 2 jenis laporan, yaitu laporan harian atau jurnal yang berupa laporan harian yang formatnya sudah disiapkan dengan dibuat oleh siswa atau peserta didik, peserta PKL setiap hari, ditandatangani oleh pembimbing industri dan disahkan oleh pembimbing sekolah minimal 1 bulan sekali setiap kali kedatangan. Siswa akan menerima jurnal ini dalam bentuk file dan diwajibkan untuk mencetak dan menjilidnya sendiri secara individu. Warna sampul adalah oranye dan menggunakan kertas BC ukuran F4. Dalam hal ini dilarang untuk mengubah format jurnal, sedangkan format jurnal sendiri bisa dilihat pada tayangan. Cover jurnal PKL seperti yang tertayang. Untuk penyusunan laporan akhir disusun dalam bentuk buku laporan yang disusun sesuai tata cara penulisan ilmiah. Adapun bentuk dan tata cara penulisan laporan untuk kompetensi keahlian APAP seperti pada tayangan berikut. Yang pertama, kertas HVS putih dengan ukuran kuarto atau A4. Yang kedua, pengetikan tidak boleh bolak-balik dan setiap berganti bab harus pindah halaman baru. Yang ketiga, margin yang digunakan atas dan kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm dan spasi 1,5 dengan ukuran font Arial 11. Sampul menggunakan kertas BC yang tebal dan bukan plastik dengan warna orange untuk kompetensi keahlian APHP.
Font untuk sampul adalah Arial dengan ukuran menyesuaikan. Selanjutnya, penulisan menurut kaedah ejaan yang disempurnakan atau EYD, termasuk penulisan halaman dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk sampul sampai dengan daftar lampiran diberi halaman Romawi kecil 1, 2, dan seterusnya. Untuk halaman isi dimulai dari pendahuluan sampai lampiran ditulis dengan angka yang seperti biasanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Penulisan halaman diletakkan di bagian bawah tengah. Setelah laporan selesai diketik, harus dikonsultasikan dulu dengan pembimbing sekolah, dan setelah pembimbing sekolah setuju baru boleh dijilid. Setelah dijilid, dimintakan tanda tangan pembimbing sekolah, pembimbing industri, pimpinan industri atau perusahaan, dan kepala sekolah, serta disertai stempel perusahaan maupun stempel sekolah. Laporan dibuat 3 rangkap dengan ketentuan: 1 eksemplar untuk sekolah, 1 eksemplar untuk perusahaan, dan 1 eksemplar untuk siswa yang bersangkutan. Waktu penyerahan laporan maupun berkas-berkas yang lain paling lambat 2 minggu setelah penutupan PKL kepada koordinator PKL masing-masing kelas. Adapun format laporan akhir pelaksanaan kegiatan PKL kompetensi keahlian APAP tahun pelajaran 2019-2020 dapat dilihat pada tayangan berikut, mulai dari halaman judul sampai dengan lampiran. Berikut contoh cover laporan PKL. Terakhir, contoh lembar pengesahan. Demikian paparan tentang tata cara penyusunan laporan PKL saya sampaikan. Semoga PKL tahun 2020 ini dapat terlaksana dengan lancar dan berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. SMK bisa. Demikian paparan tentang tata cara pembuatan laporan untuk praktek kerja lapangan yang akan kalian jalani 2 bulan yang akan datang, 1 Agustus 2020 sampai 30 September 2020 untuk kompetensi keahlian APHP. Apa yang kalian telah dengar semoga dapat dijalankan dengan baik dan hasilnya bisa menjadi dokumen bagi sekolah dan bagi kalian dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan selama 2 bulan itu. Sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan ini, saya berpesan pada saat kalian melakukan PKL nanti kalian dapat jalani sesuai dengan tata tertib yang ada di perusahaan, dan saya berharap juga apa yang menjadi petunjuk dari pemerintah terkait dengan protokol kesehatan kalian dapat lakukan, kalian penuhi dan dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diharapkan, yaitu penularan COVID-19 pada diri kalian, pada industri yang kalian tempati dan di sekitar kalian. Demikian pesan saya, semoga kalian dapat berhasil di dalam PKL nanti, dan kami bisa mendoakan serta sebagai pembimbing, para guru akan membimbing kalian semaksimal mungkin. Jika ada kesulitan, dipersilakan untuk berkomunikasi dengan para pembimbing. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Semoga kalian berhasil dan apa yang kalian lakukan bisa berguna untuk masa depan kalian. Selamat pagi, SMK bisa.